Hai sahabat Sri Kandi, senang banget rasanya bisa melakukan pendakian lagi. Kalau di vlog sebelumnya saya melakukan pendakian ke Gunung Fuji, kali ini saya akan melakukan pendakian tipis-tipis di salah satu bukit favorit saya di Bali, tepatnya di Kintamani di Desa Trunyan. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan bukit yang saya maksud. Bukit ini punya ketinggian 1834 mdpl, lebih tinggi dari Gunung Batur, dan punya trek yang sedikit lebih menantang. Bukit yang berada di tepi Danau Batur ini bukan hanya menawarkan jalur pendakian yang menantang, tapi juga pemandangan yang sangat luar biasa indah. Jika cuaca sangat mendukung, dari balik pepohonan mulai tampak keindahan Danau Batur, Gunung Abang, dan Gunung Agung. Bahkan Gunung Rinjani pun bisa terlihat dari puncak Bukit Trunyan. Pendakian Bukit Trunyan bukan hanya tentang mencapai puncaknya, tapi juga tentang menikmati setiap langkah, setiap hembusan angin, dan ketenangan alam yang menyambut kita. Inilah harmoni antara petualangan dan keindahan yang hanya bisa kita temukan di Bukit Trunyan. Untuk durasi pendakian dari base camp hingga ke puncak Bukit Trunyan membutuhkan waktu 2-3 jam normal. Bagaimana perjalanannya, bagaimana treknya, bagaimana keseruannya, ikuti terus. Giring Pak. Welcome back to my channel. Akhirnya melakukan pendakian lagi setelah dari Gunung Fuji. Sekarang bersama bestie aku akan naik ke Bukit Trunyan. Jadi sekarang kita lagi nungguin satu teman. Kebetulan kita naik mobil dan di sini parkirnya itu seikhlasnya, bisa sama ibu. Terus di sana juga ada parkir. Tadi kita udah bayar, cuman kita disuruh parkir di sana. Cuman karena lebih dekat, jadi kita parkir di sini aja. Dan starting pointnya ada di situ. Halo, selamat pagi. Rame Pak pendaki? Rame. Berapa nih Pak registrasinya? 10.000. 10.000 satu orang. Di atas bentar malih. Maksinya kita baru saat pendakian. Ada pos registrasi, biayanya 10.000. Dan nanti setelah naik ke bukit ini akan ada pos registrasi lagi. Kalau nggak salah 10.000 juga. Bisa bagi. Alam memargi. Ngiring Pak, ngiring. Santai. Kita mulai di jam 7.45. Sengaja berangkatnya santai karena kita cuman pengen ngopi aja di jalur. Entah sampai ke puncak atau enggak, kita lihat nanti. Kalian sampahnya itu lebih bijak lagi. Masa sih cuman bawa sampah sendiri aja susah. Sayang banget kan kalau dilihat kayak gini. Ya. Hai. Itu puncak Bukit Trunyan.
sampai. Nih, kita udah sampai di pos registrasi kedua. Di sini kita akan bayar lagi. Gracias, Pak. Kita sudah tidak membayar lagi, jadi ini pos registrasi terakhir dan biayanya sama seperti bawah, 10.000. Jadi ini merupakan pos registrasi terakhir yang biayanya sama seperti di bawah, 10.000. Jadi kalau kalian di sini siapkan uang 25.000, 5.000 untuk parkir dan 20.000 untuk pos registrasi yang ada 2 di sepanjang jalur. Hati-hati ya. Tepat 1 jam 15 menit kita sudah masuk di pintu rimba Bukit Runyan. Halo. Gunung adalah rumah bagi ribuan kehidupan, tempat kita mencari ketenangan dan keindahan. Tapi sayangnya banyak jalur pendakian kini tercemar sampah yang ditinggalkan oleh pendaki. Setelah pohon kembar, kita dikasih jalan landai seperti ini. Halo. Jalurnya sudah sangat terbuka karena Bukit Runyan ini sempat viral dan banyak banget pendaki-pendaki di Bali ataupun luar Bali yang melakukan pendakian ke Bukit Runyan ini. Sudah mulai panas banget dan kita mau istirahat di situ. Aku lupa bawa kacamata. Jadi silau banget. Halo. Halo. Semangat, Pak. Terima kasih. Bukit Runyan ini kalau musim kemarau debunya luar biasa. Sekarang itu masih jam 9:30, tapi udah panas banget. Sampah plastik,
botol, hingga bungkus makanan. Benda kecil yang tampaknya sepele tapi merusak ekosistem dan meninggalkan luka untuk alam. Ingatlah, setiap langkah kita adalah jejak. Biarlah jejak itu berupa cerita indah, bukan sampah yang mencemari. Bawalah kembali sampahmu, jaga kebersihan dan hormati alam yang memberi kita keindahan. Gunung bukan tempat sampah, gunung adalah warisan untuk generasi berikutnya. Jadi aku mau kasih tunjuk sama kalian kalau aku biasanya melakukan pendakian yang tidak camp. Biasanya aku selalu bawa power bank beserta kabelnya. Terus bawa plastik sampah juga, lalu ada handuk fiber, bawa jas hujan buat jaga-jaga meskipun cuacanya lagi panas kayak gini. Aku selalu bawa jas hujan dan bawa jaket windbreaker. Bawa jaket windbreaker buat jaga-jaga juga kalau tiba-tiba cuaca di gunung itu berubah drastis, karena cuaca di gunung kita tidak bisa menentukan pasti, cuacanya bisa hujan, tiba-tiba mungkin bisa badai. Dan bawa topi juga buat jaga-jaga kalau seandainya mataharinya bersinar cukup terik. Dan nggak lupa bawa buff, karena kebetulan aku lagi melakukan pendakian ke Bukit Runyan yang terkenal kalau panas itu dia debunya brutal. Jadi aku bawa bak. Dan nggak lupa, dan yang paling penting selalu bawa ini P3K. Isinya macam-macam, isinya ada madu, ada obat-obatan, ada, dan aku selalu bawa tolak angin, dan ada garam Himalaya juga. Ini buat jaga-jaga kalau ada tanda-tanda kaki mau kerap. Dan aku selalu bawa blanket thermal. Ini buat jaga-jaga juga kalau tiba-tiba hujan atau badai di gunung. Dan yang lainnya ada hand warmer seperti ini, aku selalu bawa dan nggak pernah aku keluarin dari tas pendakianku atau di dalam tas carrier atau depek gitu. Selalu dibawa. Selain itu aku bawa nesting juga buat ngopi atau buat seduh mie, kompor dan gasnya. Lalu bawa trekking pole. Ini opsional sih, kalau kalian bisa tanpa trekking pole silahkan, cuman ini sangat membantu buat kaki kita itu tidak lebih capek. Dan kalau mau ngopi di gunung selalu ingat bawa gelas. Bawa kopi, bawa cemilan juga. Apa lagi ya? Oh ya, kalau untuk minuman aku pakai water dagger yang aku masukkan di dalam tas. Dan aku bawa vitamin seperti ini. Terus ada fit bar yang aku makan saat melakukan start awal. Jadi aku sarapannya karena tadi aku nggak terlalu lapar. Biasanya sih kalau pendakian camping aku selalu sarapan dengan nasi. Dan aku bawa headlamp, selalu jaga-jaga. Kalau misalnya ternyata turunnya kemalaman, jadi aku selalu bawa headlamp. Itu dia barang-barang pendakian aku yang selalu aku bawa, yang wajib aku bawa kalau aku melakukan pendakian yang tidak camping. Di gunung sama seperti aku pakai payung kayak gini, sebenarnya lumayan membantu menghindari dari panas, menghindari dari hujan ringan. Tapi pastikan jalur yang kalian lewati itu sepi pendaki,
Karena sebenarnya kurang etis kalau di jalur ramai pendaki dan kalian pakai payung. Kalau misalnya hujan, takutnya tetesan dari ujung payung kalian itu terkena badan pendaki lain yang nggak sengaja papasan sama kalian di jalur. Jadi bijak-bijaklah menggunakan payung kalian. Tapi kalau jalurnya sepi kayak gini, kalian bisa kok keluarin payung kalian. Dan hari ini Bukit Runyan juga lumayan panas. Karena kebetulan di tasku aku bawa payung, jadi aku keluarkan. Aku punya tips buat kalian. Kalau kalian dari depan sana udah di stop untuk uang parkir, kalian cukup bilang, saya sudah punya tempat parkir Pak di depan warung, bilang aja gitu. Karena kalau kalian berhenti di depan sana, kalian akan dimintain uang parkir yang sifatnya sukarela. Dan nanti saat kalian nemuin parkir lagi di depan warung, kalian harus bayar lagi. Tapi kalau kalian tetap mau kasih uang sukarela, kalian cukup bayar 2.000 aja. Nanti saat kalian nemuin tempat parkir, kalian bisa bayar parkir di tempat yang sesuai kendaraan kalian parkir. Terima kasih banyak buat kalian yang udah sering ikutin vlog pendakian aku. Dukung aku terus dengan cara like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat untuk explore ke gunung yang lain. Terima kasih. Kalau kalian mau parkir, kalian bisa parkir di warung ibu ini. Bisa parkir di sini untuk mobil dan motor bisa di sini. Jadi kalau kalian di stop di daerah sana, nggak usah bayar. Bilang aja kalian udah punya tempat parkir di warung ibu. Naik gunung itu mencari keindahan, bukan meninggalkan sampah. Bawa pulang sampahmu karena alam bukan tempat sampah. Mari kita jaga gunung, jaga masa depan. Salam lestari, salam selendang kuning, Sri Kandi.